Syahrini. Siapa yang tak kenal dua artis ini? Beberapa waktu yang lalu, hubungan mereka terlihat sangat akrab, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu pasangan mesra. Tapi siapa yang menyangka kalau belakangan ini mereka dikabarkan tengah berseteru. Menurut informasi yang tersebar, konflik yang terjadi di antara mereka disebabkan oleh masalah royalti atau pembagian hasil yang tidak adil. Walaupun Syahrini pernah memberi pernyataan bahwa penyebab konflik bukanlah hal tersebut. Kabar resmi yang keluar dari mulut mereka adalah Syahrini ingin lebih berkembang sebagai artis dengan jadi penyanyi solo. Sedangkan Anang sibuk dengan proyek-proyek lainnya termasuk berduet dengan putrinya Aurel. Di kalangan wartawan hiburan sudah beredar desas-desus mengapa Anang dan Syahrini putus berduet. Di antaranya soal dugaan penipuan, pembagian honor yang tak transparan, dan lain sebagainya. Kini beberapa bulan setelah Anang dan Syahrini tidak bekerja sama lagi, keduanya malah ribut di media. Pihak Syahrini menganggap Anang tidak memenuhi kewajiban untuk membuat satu album untuk Syahrini. Sementara pihak Anang mengatakan Syahrini sudah diberikan lagu, namun tidak mau menyanyikan lagu tersebut. Hingga kini kedua belah pihak belum bertemu untuk menyelesaikan perseteruan ini. Artis berikutnya adalah perseteruan antara Arumi Bachsin dengan orang tuanya yang belum menemui jalan keluar hingga saat ini. Karena perseteruan tersebut, Arumi kabur dari rumahnya untuk kedua kalinya. Perseteruan ini melibatkan pihak ketiga sebagai pihak mediasi, yaitu Seto Mulyadi sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak. Kak Seto menyatakan bahwa masalah ini merupakan masalah internal antara anak dan orang tua, dalam hal ini adalah ibunya. Ia juga mengatakan bahwa masalah yang dialami Arumi kali ini lebih berat dibandingkan dengan yang pertama, dan tekanan yang dialami artis muda ini sangat kuat. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Arumi juga sempat melarikan diri dari kediaman orang tuanya karena berseteru dengan ibunya. Arumi tidak terima karena ibunya dianggap sangat mengekang dirinya. Kak Seto menambahkan, dirinya akan berusaha untuk kembali mempertemukan Arumi dengan orang tuanya. Berikutnya adalah Tommy Kurniawan. Kabar ini pasti masih sering Anda dengar karena masih sering diperbincangkan. Bintang sinetron ini dituduh melarikan anak di bawah umur. Tak main-main, tuduhan tersebut dibuat oleh ibu mertuanya Hana Hasanah Fadel. Tommy tersandung perkara hukum ini setelah menikahi Fatimah Tania Nadira, putri tiri Fadel Muhammad, 11 April 2011 lalu di KUA Jati Asih, Bekasi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa tuduhan ini muncul karena adanya perbedaan status sosial antara keluarga Tommy dengan keluarga istrinya Tania. Kemudian Tania menjelaskan bahwa pasal yang dituduhkan ibunya kepada Tommy suaminya adalah fitnah. Di sisi lain, Tommy mencoba meyakinkan mertuanya bahwa ia tulus mencintai Tania. Dia berharap status sosial tidak menjadi pemisah dan berharap masalah internal keluarga ini bisa segera diselesaikan. Ada lagi perseteruan artis yang masih sering dibicarakan, yaitu antara Julia Perez dan Dewi Persik. Perseteruan Jupe dan Dewi Persik ini bermula dari absennya Dewi pada saat syuting salah satu film layar lebar bertema horor, di mana mereka berdua menjadi pemeran utamanya. Jupe menuturkan kepada media bahwa DP menginginkan peran utama. Namun saat dikonfirmasikan hal itu, DP hanya mengatakan alasan dia absen karena sakit tipes yang dideritanya. Setelah itu, bombardir kata-kata tak sedap pun meluncur di antara Dewi Persik dengan Julia Perez. Perseteruan ini juga melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang berusaha mendamaikan, yaitu ulama Habib Abdurrahman Assegaf. Kedua artis yang selalu berpenampilan seksi ini pernah berdamai, tapi ternyata tidak bertahan lama karena perseteruan mereka kembali terjadi, malah berbuntut panjang. Kejadian saat penggarapan sebuah film pada sebuah rumah produksi ini berbuntut saling melaporkan ke pihak kepolisian. Hingga saat ini kasusnya masih dalam proses di pengadilan. Ya, pemirsa Spotlight, itulah kasus perseteruan yang dialami oleh beberapa artis Indonesia, di mana beritanya sering muncul di berbagai media belakangan ini. Semoga perseteruan mereka bisa segera menemukan jalan keluarnya. Ada berbagai macam cara di dunia untuk menyajikan makanan atau minuman. Ada yang berupa tradisi, ada pula yang sengaja diciptakan para koki untuk menarik perhatian konsumennya. Berikut ini adalah beberapa makanan dan minuman yang disajikan secara unik dan menarik. Yang pertama adalah ikizukuri. Secara harfiah, ikizukuri berarti disiapkan dalam keadaan hidup.
Mendengar namanya saja, bisa Anda bayangkan bagaimana penyajian dari ikizukuri ini. Ketika Anda memesan ikizukuri, koki akan segera mengambil ikan segar yang masih hidup, kemudian ikan itu langsung disisik dan dipotong-potong dalam kondisi masih bergerak-gerak. Setelah itu, ikan tersebut langsung disajikan di hadapan Anda dengan keadaan masih menggelepas. Tentunya tidak sembarangan koki bisa dengan mudah menyajikan makanan luar biasa ini. Koki harus benar-benar menguasai teknik memotong yang benar-benar teliti, sehingga tidak mengenai organ dan syaraf tertentu yang tetap membuat ikan ini hidup saat disantap. Untuk sebagian koki yang telah mahir, dia dapat memotong daging sedemikian rupa dan mengaturnya kembali agar nampak utuh. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Yang kedua adalah teh. Jangan salah, bukan teh manis, es teh atau teh susu yang dimaksud. Ya, inilah teh tarik. Disebut teh tarik karena sebelum dihidangkan, teh ini dibuat dengan cara ditarik-tarik terlebih dahulu di dalam sebuah wadah besar, atau biasanya cangkir aluminium berukuran besar. Teh tarik adalah minuman yang berasal dari India bagian selatan. Namun karena banyak orang India bermigrasi ke Asia Tenggara dan memperkenalkan minuman ini, membuat teh tarik menjadi minuman khas negeri jiran Malaysia. Teh tarik adalah campuran dari teh dengan susu kental. Untuk membuat rasanya menjadi sempurna, si pembuat teh setidaknya harus menarik-narik teh sebanyak 6 kali. Cara menarik teh tersebut juga diperlukan keahlian khusus, karena jika tidak ahli, teh yang ditarik justru akan tumpah. Teh tarik ini juga menjadi favorit di Indonesia, khususnya bila Anda menyambangi restoran-restoran Aceh, India, dan Arab di berbagai kota di Indonesia. Mungkin selama ini Anda menganggap kopi adalah minuman biasa saja. Namun ada sebuah seni menyajikan kopi yang harus Anda tahu. Minuman satu ini terlihat sangat indah dengan desain atau gambar yang cantik di permukaannya. Karya seni melukis minuman ini disebut dengan latte art. Teknik untuk membuat pola di atas kopi ini biasa diterapkan pada cafe latte karena memiliki perbandingan susu dan buih yang paling mendukung. Latte art merupakan seni menggambar pada kopi saat menuangkan susu ke dalam espresso. Proses menggambar juga dapat dilakukan dengan menggambar pada buih setelah latte dibuat. Gambar hati biasanya paling populer di antara yang lainnya. Namun sekarang kita bisa menentukan latte art dengan gambar angsa, orang, daun, bintang, dan lain sebagainya. Latte art telah ada sejak tahun 1998 di Italia dan hingga kini menyebar ke seluruh dunia. Di era modern, latte art tidak hanya menampilkan sisi estetis dalam secangkir kopi, tapi juga mendapatkan secangkir kopi dengan rasa istimewa. Karena foam susu yang digunakan sangat halus dan berbaur dengan kopi sehingga saat diminum terasa lembut. Makanan yang disajikan dengan cara unik selanjutnya adalah volcano pizza atau pizza gunung berapi. Makanan ini ternyata bukan dari Italia, negara asal pizza, melainkan dari Bali, Indonesia. Tak seperti lazimnya pizza yang berbentuk bulat tipis, volcano pizza berbentuk setengah bola dan berdiameter kurang lebih 30 cm. Tak hanya bentuknya saja yang unik, penyajiannya pun sangat spesial. Saat pizza disajikan di meja makan, pramusaji akan menyiram permukaan pizza dengan cairan tertentu, lalu dibakar dengan korek yang membuat pizza terbakar dengan api yang membumbung tinggi dan tak jarang mengagetkan pembelinya. Api tersebut bertahan sekitar 15 detik dan kemudian pramusaji akan memotong kulit permukaannya, sehingga yang tertinggal adalah pizza yang tipis, lengkap dengan topping dan lelehan keju mozzarella. Satu lagi yang unik, biasanya kulit pizza yang sudah dipotong tadi akan dikenakan oleh pembeli sebagai topi atau topeng. Pizza gunung berapi ini dibentuk dari 2 adonan tipis. Setelah diisi topping, 2 adonan tersebut disatukan dan dipompa agar bagian atasnya menggelembung. Karena unik, pizza ini sangat terkenal di kalangan para wisatawan mancanegara, khususnya yang berasal dari Korea dan Jepang. Tak hanya mengenyangkan, ternyata penyajian beberapa makanan atau minuman bisa juga menjadi hiburan tersendiri. Dan itulah beberapa makanan dan minuman yang disajikan dengan cara unik versi Spotlight. Pernahkah Anda membayangkan ada sebuah boneka Hello Kitty termahal di dunia? Ya, ada boneka dari salah satu karakter tokoh Sanrio asal Jepang ini yang namanya Super Hello Kitty Jewel Doll, yang harganya mencapai 1,3 miliar rupiah. Wow, apa sih yang membuat harganya bisa semahal itu? Ternyata, Hello Kitty yang memiliki tinggi 4 inci ini bahan dasarnya terbuat dari platinum dengan 1930